mengapa Paus Fransiskus yang katanya wakil Tuhan di dunia ini ribut dengan pemimpin gereja Ortodoks Rusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiron thayyiban mubarakan fi. Bertemu kembali dengan Indonesiana TV News. Para sobat, kali ini kita kelenang-kelenong ke Rusia karena ada cakar-cakaran antara Paus Fransiskus dengan pimpinan gereja Ortodoks Rusia, yaitu Patriark Kiril. Apa yang sebenarnya terjadi? Para sobat, rupanya cakar-cakaran tidak hanya terjadi antar pendeta-pendeta di Indonesia. Mereka masih ribut tentang konsep ketuhanan. Walau agama sebelah sudah berumur 2000 tahun, tapi makin kesini konsep ketuhanannya makin gak jelas. Kali ini ributnya antara Paus Fransiskus dengan pimpinan gereja Ortodoks Rusia bukan soal konsep ketuhanan, tapi tentang teguran keras yang dilakukan Paus terhadap pemimpin gereja Ortodoks Rusia. Berita ini sangat viral. Tanggal 5 Mei 2022, Kompas juga menulis dengan judul Paus Fransiskus beri teguran keras ke Patriark Rusia untuk pertama kalinya. Ya, Paus Fransiskus memperingatkan pemimpin gereja Ortodoks Rusia yang bernama Patriark Kiril untuk tidak menjadi putra altar Putin. Admin ulangi lagi, teguran yang sangat keras agar pemimpin gereja Ortodoks Rusia tak menjadi putra altar Putin, katanya dalam sebuah wawancara minggu ini. Para sobat, ini teguran yang sangat keras karena menuduh pemimpin gereja Ortodoks Rusia sebagai putra altar Putin. Artinya putra altar Putin bermaksud bahwa sang pemimpin gereja Ortodoks Rusia ini mau saja disuruh sana disuruh sini oleh Putin, termasuk mendukung langkah Rusia untuk menginvasi Ukraina. Dalam kata-kata yang paling keras hingga saat ini terhadap Patriark Kiril yang pro perang, Paus yang ke-266, Paus Fransiskus ini mengecam Kiril karena mendukung alasan yang dinyatakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Saya berbicara dengannya selama 40 menit melalui Zoom, kata Paus kepada harian Italia Corriere della Sera dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Selasa 3 Mei 2022 yang dilansir oleh CNN. 20 menit pertama dia membicarakan untuk saya dengan kartu di tangan semua pembenaran untuk perang. Saya mendengarkan dan mengatakan kepadanya, saya tidak mengerti apa-apa tentang ini, kata Paus. Saudaraku, kita bukan imam, kita bukan utusan negara. Kita tidak dapat menggunakan bahasa politik, tetapi bahasa Yesus. Patriark tidak bisa mengubah dirinya menjadi putra altar atau pelayan khusus Putin, kata Paus asal Argentina ini. Para sobat, sepertinya Paus kelihatan netral terhadap perang antara Rusia dan Ukraina. Tapi apakah demikian adanya? Sepertinya tidak. Karena ketika negara-negara NATO termasuk Amerika Serikat menginvasi, mengebom, merudal berbagai negara-negara Islam, Paus tak melakukan pencegahan seperti yang dilakukan saat Rusia menginvasi Ukraina. Diakui atau tidak, Paus tetaplah condong untuk mendukung negara-negara NATO, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat.
Pertanyaannya adalah, apakah pemimpin gereja Ortodoks Rusia ini menerima dengan tuduhan seperti itu? Rupanya tidak, para sobat. Menanggapi Paus Fransiskus dalam pernyataan pada Rabu 4 Mei 2022, Gereja Ortodoks Rusia mengatakan menyesalkan pernyataan Paus. Sekali lagi, menyesalkan. Mengapa Paus bisa ngomong seperti itu? Sangat disesalkan bahwa 1,5 bulan setelah percakapan dengan Patriark Kiril, Paus Fransiskus masih memilih nada yang salah untuk menyampaikan isi percakapan, kata Departemen Hubungan Luar Patriark Rusia sebagaimana dilansir CNN. Ya, itulah kenyataannya. Apa kata wakil Tuhan di dunia ini yang diyakini umat Katolik bahwa Paus adalah wakil Tuhan, ternyata tak diikuti oleh pemimpin gereja Ortodoks Rusia, bahkan menyesalkan ucapan Paus. Deklarasi semacam itu atau ucapan atau tuduhan Paus semacam itu tidak berkontribusi untuk membangun dialog yang konstruktif antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Rusia yang sangat diperlukan saat ini, ujar pernyataan dari gereja Ortodoks Rusia. Pada Rabu 4 Mei 2022 terungkap bahwa Patriark yang seorang pemimpin gereja Ortodoks Rusia termasuk di antara individu-individu yang akan dimasukkan dalam putaran ke-6 sanksi Uni Eropa yang diusulkan terhadap Rusia. Menurut dua sumber yang telah melihat dokumen lengkap, draft yang diusulkan telah dikirim ke duta besar terkait untuk ditinjau. Pada tahap ini, nama-nama dapat dihapus atau ditambahkan atas kebijakan negara anggota, kata sumber Komisi Uni Eropa. Ya, lagi-lagi sang Uskup Agung ini diusulkan untuk diberi sanksi karena mendukung langkah Putin membela Rusia atas perang, atas invasi ke Ukraina. Pertanyaannya adalah, kenapa titah ucapan sabda Paus tak diikuti oleh pemimpin gereja Ortodoks Rusia? Apakah Paus sudah tak dianggap lagi sebagai wakil Tuhan yang ada di dunia ini? Silahkan cakar-cakaran terus, silahkan ribut terus, sebagaimana ributnya pendeta-pendeta di Indonesia yang tidak kelar-kelar untuk mencari siapa nama Tuhan yang disembah dari agama sebelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.